Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut dengan Allah, orang-orang yang paling khawatir dengan Allah adalah para ulama. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus masjid, tokoh-tokoh masyarakat, bapak ibu, hamba-hamba Allah sidang solat zuhur Masjid Jami'atuz Zahidin. Semoga kita semua insyaallah mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, karena siang ini kita masih diberikan nikmat yang amat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah, sebelumnya mari sejenak kita mengirimkan Al-Fatihah. Hari ini kita berduka umat Islam, salah seorang ulama kita yang terbaik meninggal dunia, yaitu Syekh Ali Jabir. Dan beritanya sudah update, sudah sampai ke nasional berita itu. Mari kita kirimkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita zuhur ini tentang kisah seorang ulama besar dunia. Beliau adalah keturunan dari orang soleh. Nama ayahnya Muhammad Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Idris ini orang biasa. Dalam kehidupan sehari-hari dia sebagai petani. Ada yang mengatakan juga petani kecil, dalam artian orang miskin lah. Dia hidup di daerah bernama Al-Asqalan. Al-Asqalan ini daerah tepi sungai di negara Palestina. Lalu beliau ini ketika sudah menikah pindah ke Mekah. Muhammad Idris ini ketika masih muda itu di tepi sungai pernah menemukan satu buah apel. Ada yang mengatakan satu buah delima hanyut di tepi sungai. Ketika dalam kondisi lapar, Idris ini tak sengaja mengambil apel yang hanyut itu. Setelah apel itu dimakan, baru terpikir, ini yang saya makan ini pasti ada pemiliknya. Satu apel loh Bapak Ibu. Satu buah apel dan itu pun hanyut. Itu pun hanyut. Bukan dia ambil apel orang. Bukan apel yang diambil dari pohonnya. Hanyut di sungai. Setelah dia makan, baru terpikir, ini yang punya pasti ada pemiliknya. Saya tidak akan merasa tenang sebelum ketemu pemilik apel ini. Maka dia carilah, ditelusuri sungai ini, ketemulah kebun apel yang luas. Singkat cerita,
dia cari pemilik itu. Ketika bertemu, bercerita, dia minta apel itu dihalalkan apa yang sudah dimakan. Pemilik apel ini tak terima. Tidak seenak itu saya menghalalkan apel yang hanyut, yang sudah kau makan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kau mesti menikahi anak gadisku. Wah, satu apel mesti nikah sama orang. Ini kan berat. Tapi ingat, anakku itu perempuan buta. Dia pekak, bisu, dan dia lumpuh. Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, makan apel mesti dapat ganjaran, memenuhi persyaratan, nikah dengan perempuan yang buta, yang pekak, yang bisu, yang lumpuh. Tapi karena Idris ini orang soleh, orang yang taat kepada Allah, dan dia tak rela ada yang masuk dalam tubuhnya hal yang haram. Padahal secara hukum Islam itu halal karena sudah hanyut. Tapi dia khawatir ini bisa haram karena bukan punya saya. Dia rela dihukum dengan cara menikah dengan perempuan yang serba kekurangan. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya datanglah waktu pernikahan. Ketika mau dinikahkan, setelah dinikahkan, Idris ini siap masuk kamar pengantin. Ya bahasa kitanya MP lah. Malam pertama. Setelah masuk kamar, dilihatnya ada satu orang perempuan yang cantik, bak bidadari, matanya yang bulat bersinar, mulutnya yang sempurna, telinganya yang bisa mendengar, kakinya sempurna. Lalu Idris ini keluar kamar. Salah masuk saya nih. Ini tidak orang, ini orangnya. Dia ketemu sama mertuanya. Yang mana kamar istri saya? Yaitu. Tapi bukan dia yang engkau ceritakan. Anakku itu memang ada dalam kamar. Tapi kau bilang dia buta. Kau bilang dia pekak. Kau bilang dia bisu. Kau bilang dia lumpuh. Tapi yang kulihat bidadari. Hai Idris, aku mengatakan anakku itu buta karena dia tak pernah melihat maksiat. Aku bilang dia telinganya pekak, tuli, karena dia tak pernah mendengarkan kecuali bacaan Al-Quran, kecuali nasihat-nasihat agama. Aku katakan dia bisu karena tak pernah keluar dari mulutnya fitnah, riba, perkataan-perkataan yang haram. Aku bilang dia lumpuh karena dia tak pernah melangkah ke tempat yang dilarang oleh Allah. Masya Allah. Dari situlah pernikahan Idris dengan perempuan ini. Dan singkat ceritanya, lahirlah seorang anak yang bernama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Lahir 150 Hijrah. Itulah dia Imam Asy-Syafi'i. Memang lahir ulama itu Bapak Ibu, lahirnya orang baik, lahirnya generasi yang qurrata a'yun, lahirnya Rabbi habli minas solehin, dari bibit yang soleh, dari orang tua yang baik, dari orang tua yang benar. Mimpi dapat anak soleh, mimpi dapat anak ulama, mimpi dapat anak yang baik. Yang kita kasih makan itu belum tentu benar. Yang kita makan saja masih banyak yang subhat. Yang kita makan saja masih bercampur dengan yang haram. Lahir ulama, mana mungkin. Lahir orang soleh, tidak mungkin. Imam Asy-Syafi'i pada usia 7 tahun hafiz Quran 30 juz. Kenapa dia hafiz Quran 30 juz usia 7 tahun? Kisahnya, ibunya ketika hamil 9 bulan, selama 9 bulan itu ibunya khatam Quran 7 kali. Jadi ibu-ibu ingin anak soleh, hafiz Quran, dia mulai hamil baca Quran terus. Dengarkan Quran karena rekaman paling kuat. Buktinya Imam Syafi'i umur 7 tahun dia
hafiz Quran. Lalu ibunya membawa beliau menuntut ilmu-ilmu Islam, belajar agama. Umur 10 tahun digendongnya anaknya belajar agama, pindah sini pindah situ, sampai ketemu dengan ulama besar di Madinah yang bernama Imam Malik. Dalam usia 15 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu karangan Imam Malik, tebal dari Al-Quran, hafal semua. Ketika sudah hafal semuanya, apa kata Imam Malik? Hai Syafi'i, aku tak bisa ngajar kau lagi. Ilmuku sudah habis, sudah pindah ke kepala engkau. Kau pindah dari Madinah nih, cari tempat lain, cari ulama lain, cari guru lain. Lalu ibunya menganjurkan, Asy-Syafi'i, kau pindah ke Irak. Pergilah merantau ke Irak. Berjalan kakilah dari ke Irak. Apa kata ibunya? Imam, ingat Syafi'i, jangan pulang sebelum engkau menjadi ulama. Atau kau takkan bertemu dengan ibumu, kita bertemu di surga. Masya Allah. Hai Syafi'i, selamat melakukan perjalanan, tuntut ilmu, nanti kita bertemu di surga. Ini ibu yang soleh. Kalau kita baru menitip anak pesantren 2 hari menangis kita. Hah? Baliklah nak, mak tak tahan nak. Hah? Titip anak pesantren seminggu, datang mak ke situ nangis-nangis, tak bisa, mak pisah, baliklah. Balik dia jadi penjahat dia. Astagfirullah. Imam Syafi'i. Singkat cerita Bapak Ibu, nih kisahnya saya singkat-singkat saja. Ada iktibar kita ambil. Sampai di Irak belajar dia dari berbagai macam ulama 2 tahun. 2 tahun dia belajar kepada ulama, belajar kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Dia hafal semua kitab-kitab ulama. 2 tahun. 18 tahun umurnya dia jadi ulama besar di Irak. Salah satu murid Imam Syafi'i pergilah haji. Beberapa waktu setelah itu naik haji. Sampai di Mekah, murid Imam Syafi'i itu ceramah di halaqah-halaqah Masjidil Haram. Setiap dia ceramah dia sebut qala Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i. Berkata Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i. Bertanya orang, siapa Imam Syafi'i itu? Guru kami di Irak yang besar. Dia orang Mekah. Dia guru kami terkenal di sana. Dia itu sumber ilmu. Salah satu pendengar jamaahnya itu yang hadir adalah ibu Imam Syafi'i yang juga naik haji waktu itu. Lama dia dengar, oh ini anak saya nih. Kemudian dia temui syekh ulama itu. Maaf ulama, yang tuan maksud dengan Syafi'i itu siapa? Itu guru kami, ulama besar di Irak. Dialah mengajarkan kami dan saya sampai di sini tuh berkat ilmu dia. Tapi dia orang Mekah, dia punya ibu. Apa kata ibunya? Sayalah ibunya. Karena di Mekah ini tidak ada yang bernama Syafi'i bin Idris, tak ada. Saya sendiri punya anak. Suami saya Idris. Sejak itu ulama besar dari Irak ini tunduk dan sangat memuliakan ibunya Imam Syafi'i. Ada pesan ibu, saya mau balik ke Irak lagi. Ada pesan untuk Imam Syafi'i? Ada. Sampaikan kepada dia, dia boleh pulang. Baru boleh pulang. Sampailah berita ke Imam Syafi'i, pulanglah Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i pulang, dikasih hadiah. Ulama dikasih hadiah, kasih onta, kasih makanan. Berapa banyak onta dikasih sebagai penghargaan kepada Imam Syafi'i? 100 ekor onta lebih. Kalau sekarang harga onta berapa? 40 juta. Kali 100? Wah, kalah Fortuner. Sudah seharga Lamborghini itu. Dikasih. Dan setiap onta itu dibekali dengan makanan-makanan. Pulanglah Imam Syafi'i didamping oleh murid-muridnya. Sampailah di pintu Mekah, datang muridnya menemui ibunya. Itu adat tradisi orang budaya yang baik itu. Jangan ketemu langsung ibu, kirim utusan dulu. Orang sekarang enggak, dipranknya mak dia. Diam-diam sampai ke rumah, dikejutkannya, pingsan mak dia. Imam Syafi'i sampai pintu Mekah, perbatasan Mekah itu dikirim utusan, sampai cari makku di sini. Ini rumahnya, ini tinggalnya. Sampai di situ
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama ibu, kamu siapa? Saya utusan dari Imam Syafi'i. Saya muridnya. Apa kabar Imam Syafi'i? Apa kabar Syafi'i? Beliau sudah sampai di perbatasan kota Mekah. Apa yang dia bawa? Dia membawa banyak kekayaan. Anak ibu hebat sekarang. Dia sukses. Dia bawa onta 100 ekor lebih. Dan masing-masing onta membawa bekal makanan dan harta berlimpah. Dihempaskannya pintu oleh mak itu, sampaikan ke Syafi'i, jangan pulang, balik ke Irak lagi. Saya suruh dia menuntut ilmu, cari harta dia. Wah, itu ibu yang soleh. Kalau awak, itu yang ditunggu-tunggu. Mobil kredit, pulanglah nak. Hendak. Ibunya tidak. Ibunya mengatakan, kalau Imam Syafi'i masih bawa onta tu, suruh dia balik ke Irak. Saya tak butuh itu. Saya butuh dia bawa ilmu. Dia jadi ulama. Pulanglah utusan dari Imam Syafi'i. Apa kata ajudan itu? Maaf Tuan Guru, ibu anda nyuruh balik. Hah? Balik ke Irak? Kenapa? Apa yang kau bilang sama dia? Engkau membawa 100 ekor onta. Kenapa itu yang dibilang? Udahlah. Sekarang semua onta-onta ini kau cari fakir miskin yang ada di Mekah. Kau bagikan. Semuanya bagi. Semuanya. Tanpa tersisa. Akhirnya Imam Syafi'i tinggal satu kitab ini. Datang utusan kedua. Bu, Imam Syafi'i sudah hampir sampai. Bawa apa dia? Dia tak bawa apa-apa. Ontanya bagaimana? Sudah dibagikan. Dia hanya bawa kitab. Kalau gitu suruh dia balik. Tak bawa harta. Tidak bawa kekayaan. Dia bawa ilmu. Subhanallah. Itulah panutan kita di Indonesia. Imam Asy-Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i banyak dianut oleh orang Indonesia? Karena dulu yang membawa Islam ke Indonesia itu dari Yaman bermazhab Syafi'i. Tapi kalau sekarang ada yang bermazhab Maliki, silakan. Hanafi silakan, Hambali silakan. Tak perlu kita saling menyalahkan. Jadi kesimpulannya, ulama itu memang cinta pada Allah dan hanya takut hanya pada Allah. Dan sejak itu ibunya tak pernah kekurangan harta. Ada saja min haitsu la yahtasib. Rezeki yang berlimpah tak pernah disangka-sangka. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.